Ya, jika tidak berhasil memecahkan kebuntuan ini, Departemen Keuangan Amerika Serikat memperkirakan AS akan kehabisan uang untuk membayar utang pada tanggal 1 Juni mendatang. Kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi Virginia Gunawan. Bagaimana jalannya pertemuan ataupun diskusi untuk membahas plafon utang Amerika Serikat ini? Ya, Yan dan pemirsa Kompas TV, 3 minggu jelang tanggal 1 Juni yang merupakan tanggal prediksi dari Departemen Keuangan Amerika Serikat ketika Amerika Serikat nantinya akan kehabisan uang untuk membayar utang-utangnya. Presiden Biden bertemu dengan Ketua DPR Amerika Serikat dan juga sejumlah pimpinan dari fraksi partai-partai di Kongres Amerika Serikat untuk bernegosiasi. Dalam pertemuan selama sekitar 20 menit ini, tidak ada solusi yang berarti dan memang ini sudah diprediksikan yang bisa menyelesaikan kebuntuan soal batas plafon utang Amerika Serikat yang saat ini sudah mencapai 31,4 triliun dolar Amerika Serikat. Dan dari yang disampaikan oleh Kevin McCarthy, Ketua DPR, bahwa tidak ada new movement atau langkah baru. Pertemuan lanjutan untuk membahas hal yang sama akan dilakukan kembali pada Jumat mendatang. Dalam sejarahnya, Amerika Serikat sebenarnya tidak pernah gagal membayar utang-utangnya dan kebanyakan pengamat ekonomi di Amerika Serikat itu percaya bahwa Amerika Serikat juga tidak akan masuk dalam kondisi default atau gagal bayar utang. Ekonom yang sempat diwawancarai oleh VOA menyebutkan masalah utama dalam kebuntuan untuk menyelesaikan plafon utang Amerika Serikat ini bukan karena Amerika Serikat itu tidak bisa membayar, tapi karena tidak mau membayar. Sebagai catatan, ini bukan pertama kalinya ada upaya untuk menaikkan batas plafon utang Amerika Serikat dan menurut Congressional Research Service sejak akhir masa Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat itu sedikitnya sudah 100 kali memodifikasi batas utangnya. Tapi polarisasi antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres saat ini dan juga adanya perpecahan di dalam Partai Republik sendiri mengakibatkan atau berakibat pada semakin alotnya atau semakin sulitnya untuk menegosiasikan plafon utang. Salah satu persyaratan yang diajukan oleh Partai Republik pada saat ini yang saat ini itu menguasai Kongres Amerika Serikat adalah mereka akan menaikkan plafon utang Amerika Serikat jika pemerintah presiden saat ini Joe Biden itu mengurangi anggarannya. Namun Biden ini bersikukuh untuk tidak menurunkan atau tidak mau bernegosiasi dengan anggarannya dan menyebut bahwa anggaran dan batas utang adalah dua masalah yang sangat berbeda sehingga tidak bisa disatukan dalam satu klausa. Ada pula RUU yang diloloskan oleh fraksi Partai Republik DPR Amerika Serikat yang mengusulkan akan menaikkan plafon utang jika pemerintah Biden itu mengurangi anggarannya, namun RUU tersebut masih harus melalui voting atau pemungutan suara dari Senat Amerika Serikat yang saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat. Juga nantinya kemungkinan besar jika pun misalnya dia lolos di Senat Amerika Serikat, kemungkinan besar akan diveto oleh Presiden Biden saat ini. Yan. Bukan tidak bisa membayar, namun tidak mau membayar. Pernyataan yang menarik. Namun yang juga jadi perhatian, Virginia, bahwa isu ini kalau kita telisik lebih jauh merupakan isu domestik. Namun jadi perhatian secara global. Sebenarnya mengapa demikian? Apakah ada dampak secara global terkait isu ini? Ya, kita tahu kalau dolar itu Amerika Serikat selain dijadikan tolak ukur utang berbagai negara juga merupakan mata uang cadangan global yang berarti dolar itu dipegang oleh banyak negara sebagai backup. Jika Amerika Serikat nantinya gagal bayar utangnya sendiri, investor kemungkinan akan kehilangan kepercayaannya pada ekonomi Amerika Serikat dan akibatnya surat utang Amerika Serikat yang selama ini dipegang sebagai investasi dan cadangan devisa akan dilepas dan dampaknya adalah melemahnya mata uang dolar Amerika Serikat dan merugikan negara-negara pemegang dolar. IMF pada September 2022 lalu itu menyebutkan 60% mata uang cadangan dunia adalah dolar Amerika Serikat. Jadi bisa dibayangkan kalau sampai dolar itu kehilangan nilainya, ini pasti akan punya dampak atau ripple effect bagi sektor finansial global, terutama negara-negara dengan emerging market economy yang
banyak utangnya dan butuh pendanaan eksternal, dan tentu kondisi gagal bayar utang akan berdampak bagi negara-negara tersebut. Nah, di sisi lain, kita juga harus lihat bahwa lemahnya mata uang dolar akan bisa mendorong negara-negara, terutama yang bergantung pada dolar untuk melakukan, diversifikasi mata uang atau mata uang cadangan yang mereka miliki. Mungkin kita, saat ini mulai banyak mendengar atau mulai awam dengan istilah de-dollarization atau dedolarisasi, atau melepaskan diri dari ketergantungan mata uang dolar. Tapi sejumlah pengamat ekonomi menilai dolar dan obligasi pemerintah AS atau US Treasuries ini masih merupakan pasar yang paling cair dan dapat diandalkan karena belum ada, eee, bahkan untuk euro sekalipun, mata uang Eropa belum ada yang punya instrumen konsolidasi utang yang serupa dengan yang dimiliki Amerika Serikat saat ini. Dan perlu kita ingat juga, tanpa adanya krisis plafon utang atau eee, kebuntuan plafon utang ini pun, situasi ekonomi di Amerika Serikat belakangan memang agak kurang stabil, dengan dinaikannya suku bunga sebanyak 10 kali dalam setahun terakhir, dan saat ini berada di kisaran 5 hingga 5,25%. Juga krisis perbankan regional seperti Silicon Valley Bank, Signature Bank yang kolaps dalam waktu singkat. Yan. Ya, dampaknya sangat besar sekali apabila terjadi gagal bayar utang ini, mengingat juga hampir semua negara begitu sebagai pemegang dolar Amerika Serikat. Terima kasih jurnalis VOA Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.